Halo Sobat Mimi, gas lagi dah Feng Hao-nya. Langsung aja yuk kita gaskeun Feng Hao-nya. Langsung aja gaskeun. Mereview sedikit dari part sebelumnya, Feng Hao bersama dengan Huang Tua kini mereka pun pergi menuju tempat suci yang dimiliki oleh kuil cahaya. Dan di tempat inilah Huang Tua yang tahu kalau Master Kuil membuat sebuah persembahan kepada sosok iblis, membuatnya langsung murka dan memberikannya sebuah pelajaran hingga datanglah seorang master berbaju hitam. Master yang sebelumnya pernah membantu Feng Hao mencari herbal untuk putrinya. Hei, kau ada di sini pula, ucap dari pria berbaju hitam. Ya, sesuatu yang besar telah terjadi dan aku harus datang memeriksanya, ucap dari Huang Tua menjawab pertanyaan dari sosok pria baju hitam itu. Yang membuat Feng Hao pun sadar kalau mereka berdua pasti adalah orang-orang kuat. Ya, kau benar Huang Tua. Namun beruntung kesadaran dari iblis itu masih tersegel di gunung ini. Jika tidak, maka kekacauan benar-benar akan menghancurkan segalanya. Namun dengan kekuatan dari iblis itu, seharusnya mudah bagi kita untuk dapat menemukan di mana sosok iblis itu bersembunyi. Sedangkan untuk Feng Hao, dia masih kagum dengan aura yang dilepaskan oleh orang tua itu yang terasa sangat berat. Dan kekuatannya terasa tidak jauh lebih lemah daripada aura yang dilepaskan oleh Huang Tua. Orang ini, dia sangat kuat, pikir dari Feng Hao. Namun di sini untuk Huang Tua, dia tidak terlalu mempermasalahkan orang tua ini yang telah beribadah di tempat ini, berdoa dengan sosok iblis itu, tapi tidak dengan pria baju hitam. Dia benar-benar kesal karena memang konsekuensi gila yang diciptakan oleh orang tua ini benar-benar akan dapat mengancam ketentraman dunia. Maka dari itulah di sini pria baju hitam dia pun langsung tanpa ampun memberikan sebuah hukuman tertinggi untuk Master Kuil Cahaya. Dan kejadian itu benar-benar membuat Feng Hao pun sadar kalau orang tua ini, baik Huang Tua dan juga pria tua berbaju hitam, mereka berdua bukanlah orang biasa yang dapat menghancurkan Master Kuil Cahaya dengan sangat mudah tanpa perlu adanya sebuah usaha yang berarti. Dan setelahnya di sini orang tua berbaju hitam dia pun kini mengambil Imperial Weapon milik Kuil Cahaya dan menganggap kalau benda ini harus segera disegel karena akan sangat berbahaya jika iblis itu bersatu dengan kekuatan cahaya. Maka sosok iblis itu akan benar-benar menjadi sebuah bencana layaknya harimau bersayap. Tapi untuk Huang Tua, dia berujar untuk tidak perlu risau karena sejatinya untuk mencapai puncak kekuatannya, sosok iblis itu setidaknya dia membutuhkan waktu yang sangat lama, sekitar ratusan ribu tahun lagi. Ah tidak, Huang Tua, ratusan ribu tahun itu adalah waktu yang sangat singkat. Dan jika sampai di titik itu, maka tidak ada seorang pun yang dapat menghentikannya. Siapa bilang tidak ada yang bisa menghentikannya? Sambut dari Huang Tua yang membuat pria besar itu dia berujar. Jadi, apa maksudmu anak itu? Ucap dari Pak Tua itu merujuk kepada Feng Hao. Dia masih terlalu lemah dan saat dia telah tumbuh, maka dunia juga telah hancur. Mendengar hal itu di sini Huang Tua dia tidak terima Feng Hao diremehkan seperti itu. Baiklah. Terus terang kepadamu kalau kau tidak percaya. Dan untuk sekarang, aku akan menjaga tempat ini agar iblis itu tidak kembali mengambil kekuatannya. Dan untuk dirimu, pergilah dan carilah monster itu. Baik, aku mengerti. Maka dari itulah di sini Huang Tua dia pun akan pergi bersama dengan Feng Hao dan berujar, Master, pria tua itu dia tidak percaya dengan kemampuanmu, tapi aku percaya kalau kau dapat melakukannya. Sekarang ayo kita pergi, Master, ucap dari Huang Tua. Nah kini Feng Hao dan juga Huang Tua mereka pun menggunakan ruang dimensi dan pergi ke tempat lainnya. Dan di tempat inilah Huang Tua dia berujar, Master, sekarang apa rencanamu? Ya, aku akan pergi menuju Akademi Sheng Tian dan mulai berlatih di tempat itu. Baiklah, aku mengerti Master. Kalau begitu, mari kita berpisah untuk sementara waktu. Aku akan pergi mencari bocah iblis itu dan menghabisinya. Jadi, untuk sementara waktu kita akan berpisah dan aku tidak bisa lagi berada di sisimu, Master. Benarkah? Baiklah, aku mengerti. Padahal biasanya, kau selalu saja menempelku kayak tompel. Namun sebelum berpisah, di sini Huang Tua dia berujar kepada Feng Hao ketika nanti telah diterima di Akademi Sheng Tian, jangan lupa untuk memilih Aula Tianji dan jangan pernah berkata tentang hukuman surgawi yang pernah dilakukan oleh Feng Hao. Pesan dari Huang Tua sebelum mereka berdua akhirnya berpisah untuk sementara waktu yang mungkin saja ini agak sedikit lebih lama daripada yang biasanya. Dan kini 5 bulan kemudian Feng Hao dia pun tiba di Akademi Sheng Tian.
Dan saat ini Feng Hao yang tiba di Akademi Xingtian, dia harus ikutan ngantri untuk mendaftar menjadi murid akademi ini. Dan di saat Feng Hao dia sedang antri, dia pun bertemu dengan sosok pria yang sebelumnya pernah bertemu dengan dirinya pula. Di mana orang itu dia berujar, wah bangke lah. Gara-gara orang itu, aku jadi terlambat dan berakhir di garis antrian yang seperti ini. Hah, ujar pria yang ada di belakangnya. Namun ketika orang itu dia melihat ke arah depan lah, dia pun mengenali Feng Hao. Hei, bukankah kau adalah bocah yang waktu itu? Hei, tunggu dulu. Apa yang kau lakukan di tempat ini bocah? Ya, tentu saja aku ngantri lah. Apalagi pun. Ucap dari Feng Hao. Namun melihat kultivasi yang dimiliki oleh Feng Hao dan juga bakat yang dimiliki Feng Hao sebelumnya itu memang cukup hebat. Maka dari itulah di sini pria merah ini dia mewajarkannya jika Feng Hao ikut mengantri masuk dalam Akademi Xingtian ini. Ya, dengan bakat yang kau miliki dan juga kultivasimu, kau memang wajar mengikuti seleksi ini. Ya, kita belum berkenalan nih cuy. Mari kita kenalan dengan resmi. Kenalkan, aku Xi Yando. Ya, aku Feng Hao, salam kenal. Feng Hao dari keluarga Feng. Ya, apakah senior Xi ada mendengar tentang keluarga Feng? Tanya dari Feng Hao yang berpikir, sepertinya nama keluarga Fengku mulai memiliki pengaruh di Hongmeng ini. Pikir dari Feng Hao. Namun ternyata lah, tidak, ucap dari bocah Xi ini. Aku tidak pernah tahu tentang keluarga Feng. Kupikir kau berasal dari keluarga Yan, karena auramu itu terasa seperti, aura milik keluarga Yan. Lah, bangke, gua kira dia tahu tentang keluarga Fengku. Taunya kagak cuy. Pikir dari Feng Hao. Tapi ya sudahlah, tidak apa juga senior Xi. Sini Feng Hao dia pun mewajarkan jika senior Xi tidak mengenal keluarga Fengku. Karena memang keluarga Fengku tidak terkenal seperti keluarga Xi. Tapi keluarga Fengku, akan segera mengejar reputasi keluarga Ximu. Ucap dari Feng Hao di dalam hati. Dan setelahnya Feng Hao diakini melakukan registrasi untuk mengikuti ujian yang akan diadakan oleh Akademi Xingtian. Dan kini setelah mendaftar, Feng Hao dia pun baru sadar kalau ternyata yang mendaftar dalam ujian kali ini sangat banyak banget. Lebih dari 10.000 orang. Wah gila, 10.000. Namun hal itu pun diwajari oleh bocah Xi ini. Ya tentu saja di wilayah Hongmeng umat manusia tidak kekurangan generasi muda berbakat. Dan mereka semua adalah harapan dari umat manusia. Mereka rata-rata berasal dari keluarga besar ataupun anggota klan elit. Di sini senior Xi dia juga berujar selama lolos dalam ujian Akademi Xingtian, maka masa depanmu akan cerah. Karena selepas kau lulus dari Akademi Xingtian, maka akan ada banyak kekuatan-kekuatan transcender di Hongmeng ini yang akan bersedia menerima dirimu. Namun di sini Feng Hao dia juga agak sedikit terkejut ketika dia mendapatkan kabar kalau ternyata dari 10.000 peserta yang mengikuti ujian ini, ternyata yang diterima untuk menjadi murid tidak lebih dari 20 hingga 30 orang saja. Yang artinya ujian ini sangat ketat. Waduh, buset dah tuh. Nah, karena ujian ini akan diadakan beberapa hari lagi, maka dari itulah di sini senior Xi dia pun mengajak Feng Hao untuk beristirahat aja di kediaman keluarga Xi. Karena memang di kota ini keluarga Xi memiliki mansion yang memang telah disiapkan untuk para calon murid-muridnya. Tapi ketika Feng Hao dia melirik ke arah lainnya, ternyata dia menemukan mansion milik istana Xuantian dan berpikir apakah jangan-jangan ciwi-ciwinya ada di tempat itu juga. Maka dari itulah di sini Feng Hao dia lebih memilih untuk tinggal di mansion milik istana Xuantian saja. Namun ketika Feng Hao dia datang memasuki mansion itu, dia pun dihentikan oleh penjaga. Namun ketika Feng Hao dia memperkenalkan diri dan juga mencari Wan Xin ataupun Lan El, membuat penjaga ini dia pun tahu. Apa? Jadi kau adalah Tuan Feng Hao? Baiklah kalau begitu, mohon tunggu sebentar Tuan Muda Feng, ucap dari penjaga itu yang segera memanggil Wan Xin dan juga Lan El, yang membuat senior Xi yang melihatnya dia pun kagum. Apa? Siapa bocah itu sebenarnya? Apakah dia benar-benar memiliki pengaruh yang besar di istana Xuantian sampai mereka memperlakukannya seperti itu? Pikir dari senior Xi yang memang tidak tahu rumor tentang Feng Hao dan juga keluarga Feng yang merupakan bangsawan baru yang baru-baru muncul di dataran Hongmeng ini. Dan benar saja, tak lama setelahnya kini ciwi-ciwi pun datang. Dan mereka semua terlihat sangat bahagia ketika mereka mendengar kalau Feng Hao datang untuk menyapa mereka. Dan melihat Feng Hao yang dikelilingi oleh para kembang desa, waduh, membuat senior Xi dia pun tidak percaya. Wah, buset dah nih bocah. Dia sangat populer ternyata, bahkan nona muda dari keluarga Yan saja takluk dengannya. Wah gila.
Dan karena di sini Feng Hao datang bersama dengan senior Shi, maka dari itulah di sini Feng Hao dia pun memperkenalkan satu persatu para wanitanya kepada senior Shi. Senior Shi, kenalkanlah mereka semua adalah ciwi-ciwiku. Dan setelah perkenalan itu, di sini senior Shi dia pun izin pamit. Baiklah, karena senior Feng telah memiliki tempat untuk beristirahat. Kalau begitu, ya aku izin pamit dulu lah senior Feng. Karena aku rasa ya aku tidak perlu lagi mengganggu dirimu. Baiklah, sampai jumpa kembali di aula ujian senior Feng, ucap dari rekannya itu. Maka dari itulah di sini senior Shi dia pun kembali pulang ke dalam kediaman keluarga Shi. Dan dia menemukan paman keduanya ada di tempat ini. Paman, aku datang. Melihat ada ponakannya datang membuat paman tua itu dia berujar, "Hei, kau datang juga nya?" "Yo, aku datang paman, walaupun ya aku harus sedikit terlambat. Ini semua karena aku bertemu dengan bocah pemilik tubuh Hades kuno." Paman, apakah kau tahu tentang pemilik tubuh kuno Hades? Tubuh pemilik Hades kuno. Ya gitulah paman. Ya, di sini orang tua ini dia pun tahu. Aku tahu. Dan ya, dia merupakan salah satu dari 3 dewa utama milik umat manusia. Karena memang sejatinya di zaman kuno ada 3 dewa utama milik umat manusia, yaitu God of Void, God of Shura, dan juga the Nine of Underworld King. The King of the Nine Underworld. Ya gitulah. Waduh. Dimana Pak Tua ini dia pun menjelaskan kalau God of Void adalah pemilik tubuh ilahi tertinggi dan dia adalah dewa tertinggi dari umat manusia. Dan dialah yang menciptakan teknik kultivasi dan juga 9 pilar kekuatan utama. Dan dewa itu juga mengizinkan semua pihak, baik itu umat manusia ataupun yang lainnya, untuk dapat mempelajari teknik seni bela diri dan juga kultivasi yang telah dia ciptakan. Dan dia adalah dewa utama dari dataran Hongmeng ini. Selain itu juga untuk God of Shura, dia adalah dewa yang berasal dari alam Shura. Dan dia dikatakan memiliki kekuatan yang tidak lebih rendah daripada God of Void. Namun kekuatannya berbanding terbalik, dia memiliki kekuatan kegelapan karena berasal dari alam Shura. Dan yang terakhir adalah King of Nine Underworld. Dan dia juga sama. Dia tidak lebih rendah daripada 2 dewa utama lainnya dan sumber kekuatannya berasal dari neraka, dan pemilik tubuh dari dewa ini dikenal sebagai pemilik tubuh Hades kuno. Dan dari informasi yang aku dapatkan, kalau saat ini barulah pemilik tubuh Hades kuno saja yang telah dikonfirmasi kemunculannya di dunia ini. Sedangkan untuk 2 kekuatan dewa lainnya mereka masih misterius. Ucap Pak Tua ini, baiklah aku mengerti. Lantas aku ingin juga bertanya, Paman, apakah kau tahu tentang keluarga Feng? Ya, keluarga Feng. Ya, tentu saja aku tahu, sambut Pak Tua itu. Dan dia juga berujar untuk berhati-hati dan jangan pernah berselisih dengan keluarga Feng. Karena keluarga Feng adalah pemilik area tambang batu biru yang ada di benua Hongmeng ini. Apa? Mendengar hal itu jelas membuat bocah Shidia pun cukup terkejut dengan latar belakang dari keluarga Feng. Dan pantas saja anak itu yang bernama Feng Hao dia terlihat sedikit ya agak gimana gitu ketika aku mengatakan kalau aku tidak mengenal keluarga Feng. Mendengar ponakannya itu kenal dengan bocah yang bernama Feng Hao dan juga berteman baik untuk saat ini dengannya, membuat pamannya dia senang. Bagus. Bertemanlah kau dengan baik dengan anak itu, dan jika dia memiliki sebuah permintaan, segera penuhi semua permintaannya. Sebisa mungkin lakukanlah yang terbaik dan jamu dia dengan sangat-sangat baik. Mengerti? Ucap dari Pak Tua itu yang senang ketika dia tahu kalau ternyata ponakannya memiliki kenalan yang cukup baik dengan Feng Hao. Dan kini beberapa hari kemudian event seleksi dari murid Akademi Sengtian akhirnya dimulai. Dan ternyata di aula depan ini rame banget cuy. Sudah berkumpul semua para peserta calon murid ujian. Dan dari depan gerbang inilah muncullah seorang pria yang berjenggot yang datang berjalan diiringi oleh para orang-orang tua lainnya. Di mana Pak Tua ini terlihat sepertinya dialah yang akan memimpin jalannya ujian dari para murid itu. Dan dengan ini ujian dari Akademi Sengtian resmi dimulai, ucap dari Pak Tua itu. Dan ujian dimulai ketika Pak Tua itu tiba-tiba saja dia melepaskan kekuatannya yang membuat mereka semua para murid-murid yang ada di tempat ini tiba-tiba saja langsung tersungkur. Dan yang lainnya berusaha keras untuk mencoba menahan tekanan yang diberikan oleh orang tua itu. Dan itu juga membuat Feng Hao dia bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Karena hal itu ternyata tidak berpengaruh kepada Feng Hao. Karena ternyata tekanan itu tidak membuat Feng Hao merasakan apapun. Tapi
tidak dengan mereka. Termasuk para ciwi-ciwinya yang mulai merasakan tekanan yang cukup mengerikan. Namun untuk senior Shi yang melihat Feng Hao yang baik-baik saja, bahkan untuk dirinya sendiri aja yang terlihat cukup tertekan, membuat senior Shi dia pun sadar kalau sepertinya Feng Hao bukanlah kaleng-kaleng. Anak itu dia terlihat tidak merasakan apapun. Anak itu dia benar-benar gila. Begitu juga dengan orang tua itu yang melihat Feng Hao ternyata tidak terpengaruh apapun, membuat orang tua itu dia pun ternotis, hei, anak itu dia tidak terpengaruh. Maka dari itulah di sini orang tua itu dia pun melepaskan tekanan yang lebih kuat lagi, tapi khusus dia lepaskan hanya untuk Feng Hao yang membuat kini Feng Hao dia barulah merasakan kalau saat ini tubuhnya tertekan, dan itu memaksa Feng Hao dia harus berusaha keras bertahan dari tekanan gila ini. Kau pikir aku akan menyerahkan? Tidak akan. Yang membuat Feng Hao kini dia melepaskan kekuatan void yang dia miliki untuk dapat terbebas dari tekanan orang tua itu. Dan itu membuat orang tua itu justru semakin tertarik dengan Feng Hao. Ya, anak itu dia benar-benar menarik, ucap dari orang tua ini setelah dia melihat kemampuan dari Feng Hao. Dan setelahnya ujian tahap pertama akhirnya berakhir, yang membuat mereka semua yang ada di tempat ini ngos-ngosan cuy. Edan gila. Namun pada akhirnya ujian itu berakhir pula, ucap dari senior Shi. Namun dari ujian tahap pertama saja sudah banyak sekali dari mereka yang tumbang dan juga tidak sadarkan diri, yang membuat jelas mereka yang telah tumbang gagal dalam ujian tahap pertama. Dan setelah ujian tahap pertama selesai, di sini orang tua ini dia pun langsung akan mengadakan ujian tahap kedua yang pastinya akan jauh lebih kuat dibandingkan dengan ujian tahap pertama. Dan itu jelas membuat mereka sedikit kesal. Hei orang tua, saat ini kami belum beristirahat dan kau ingin menyerang kami lagi? Wah, benar saja. Kalian benar-benar gila. Orang tua yang sangat kejam, ucap dari mereka para peserta yang dapat lolos dari ujian pertama. Dan untuk ujian kedua dimulai ketika para tetua lainnya tiba-tiba saja mereka melompat ke udara sembari melepaskan kekuatan ki mereka, dan dari atas sana mereka juga melepaskan cincin mereka yang mereka kenakan ke arah para peserta. Dan itu membuat mereka para peserta ujian ketika mereka ada di sekitaran dari cincin itu, tiba-tiba saja mereka dialihkan dan ditransfer ke tempat lainnya pula. Karena ketika mereka membuka matanya di sini, Feng Hao tiba-tiba saja dia ada di area gurun pasir lah. Di mana iki cuy? Waduh. Namun keterkejutan dari Feng Hao tidak sampai di sana saja, karena ketika Feng Hao dia sedang termenung, tiba-tiba saja muncul cakar yang sangat besar tepat di hadapannya. Wah, apa itu? Ucap dari Feng Hao. Dan selesailah cerita kita di sini dulu, dan besok lagi ya cuy ya. Dan sampai jumpa. Bye. Thank you. Panas banget, gila nih. Wah, Sumatera ini membara cuy kalau udah siang. Gila. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye. Thank you.